Untuk budidaya ulet itu tidak sama halnya seperti budidaya jangkrik dan budidaya maggot serta yang lain-lainnya ya. Jadi kawan-kawan ya, kita juga pemula, buat kita kawan-kawan pemula yang pengen coba untuk budidaya ulet, berapapun kecil dan besar tempat itu relatif. Nah, di sini ukuran kita kandang di kamar pun yang ukuran 4x3, kalau emang kita dengan konsep rak-rakan seperti ini lebih praktis. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Nama saya Edi, saya salah satu daripada petani ulet Hongkong yang berlokasikan di Sawangan, Bojongsari, Depok, tepatnya di Desa Curug. Iya, karena kita namakan ulet gacor, saya sendiri memang berawal dari penghobi burung. Terutama adalah burung-burung kicau. Kita bekas pemain burung di lapangan seperti burung murai yang kita lombakan, burung cucak hijau dan lain-lainnya gitu kan. Mungkin berangkat dari situ karena memang kebutuhan burung ini dengan pakan bukan main besarnya. Akhirnya saya coba ngambil satu sikap, enak kali ya, bagus kali ya saya ambil peluang untuk saya adakan pakan. Nah, salah satu pakan ini mungkin yang ketergantungan terhadap mereka selain daripada jangkrik, ulet gitu kan. Nah, ini pas nih kayaknya nih, ya kan. Akhirnya sekarang saya coba menggerakkan budidaya ulet gitu kan. Karena memang target pasarnya di dunia kicau. Dunia kicau insya Allah nggak akan pernah habis sejauh yang main burung udah pernah kagak ada. Nah, varian di ulet itu ada beberapa jenis ya, seperti ulet Hongkong, ulet kandang, dan ulet Jerman. Nah, gitu. yang di ulet gacor sendiri? Nah, yang di ulet gacor itu sebetulnya kepengen tiga-tiganya kita ambil semua. Oke. Tapi kan lagi-lagi kita butuh fokus ya. Mana dulu ya, namanya juga petani pemula. Jadi kan kita harus coba fokus ke satu varian dulu. Nah, sekarang yang saya fokuskan itu adalah ulet Hongkong. Karena saya pikir kebutuhan ulet Hongkong itu bukan main permintaannya gitu kan. Ulet kandang juga saya coba selingin sekarang gitu kan. Ya lumayan juga permintaan daripada kios-kios burung, peternak-peternak burung, dan juga alhamdulillah kawan-kawan sales yang coba bantu kita jual itu mereka sudah otomatis pada datang semua untuk cari mental ulet kita gitu kan. Ulet Hongkong, ulet Jerman, ulet kandang, yang sekarang ulet Hongkong ini relatif ya, tergantung pasar ya. Kadang lagi bagus mungkin di kisaran harga 50 sampai 60 ya kan. Atau mungkin kalau lagi pasokan Jawa nih ya kan, petani-petani Jawa banyak pada nyuplai ke daerah Depok, wah oversupply tuh. Sementara petani yang ada di Depok sendiri di saat mereka sudah waktunya panen kebingungan mau ngebuang, akhirnya hancurlah harga yang ada di Depok sehingga dikuasai oleh barang-barang yang ada di Jawa. Nah di situ otomatis harga kita pasti turun. Nah kalau saya pribadi, daripada di saat itu harga turun saya jual, saya buang, maka tidak sesuai dengan biaya pokok produksi, malah rugi. Ya akhirnya saya jadikan untuk kumbang lagi aja kepik. Gitu. Supaya makin banyak jumlah produksi kita. Buat next di saat nanti naik lagi, karena yang saya lihat di fluktuasi ulet itu harga naik turun itu relatif sebentar ya, nggak lama ya. Itu cuman bom luang. Jeder bom selesai, udah. Nanti kemungkinan akan naik lagi untuk seminggu 2 minggu ke depan. Jadi saya pikir nggak masalah ulet mau naik mau turun silakan. Yang penting proses produksi saya tetap berjalan. Untuk budidaya ulet itu tidak sama halnya seperti budidaya jangkrik
dan budidaya maggot serta yang lain-lainnya ya. Jadi kawan-kawan ya, kita juga pemula, buat kita kawan-kawan pemula yang pengen coba untuk budidaya ulet, berapapun kecil dan besar tempat itu relatif. Yang besar itu sebetulnya keinginan dan kemauan kita untuk bisa sukses, maju ke depan, dan tidak tergantung dengan banyak orang, kita mandiri gitu kan. Nah, di sini ukuran kita kandang di kamar pun yang ukuran 4x3, kalau emang kita dengan konsep rak-rakan seperti ini lebih praktis. Dan itu kita bisa bikin untuk berapa kilo di situ produksi masih bisa kan gitu. Artinya nggak terlalu banyak makan tempat, lebih efektif di ruang lah gitu, nggak makan banyak tempat lah. Ya kalau perawatan itu simple. Kita habis ngerawat, mau kongko, mau ngopi, mau main kemana terserah, kita tinggal. Ntar kita ketemu lagi sore atau malam, kita kasih pakan paling gitu. Gitu aja sih. Nah, cuman kalau masalah perawatan diawali dengan awal produksi kan. Jadi di saat kita merawat nol itu, awal kita punya kumbang atau bibit, kita pijak, mereka beranak pinak, mulailah dari nol situ kita rawat mereka. Dengan kasih sayang kita, dengan rasa cinta kita, ya anggap aja rawat kita seperti ulet, kita anggap seperti anak kita gitu. Jadi nilai kasih sayang itu penuh di situ, sehingga hasilnya pun nggak bakalan mengecewakan. Dan itu pola perawatannya simpel kok, nggak terlalu repot. Tadi saya lihat dipilih-pilih itu apa tuh? Nah itu tingkat kematian di dalam ulet itu pasti ada, karena memang pengaruhnya dari suhu cuaca yang lagi kondisi ekstrim sekarang ya, di atas panas 30%, resiko kematian pasti ada, seperti ulet itu gosong ya kan, atau mungkin pola penyemprotan kurang, pasti ada yang gosong. Nah, gosong-gosong itu kita pilih untuk kita buang, karena nanti berpengaruh sama kawan-kawan lainnya yang masih hidup nanti gitu, takutnya, makanya biar bersih terus kayak gitu. Nah idealnya dilakukan penyemprotan berapa kali dan sehari? Penyemprotan dalam kondisi suhu seperti ini ekstrim, paling saya pola penyemprotan 2 kali, di pagi jam 9 atau jam 10, nanti sore ketemu di jam 4 habis asar kayak gitu. Dan itu ngejaga suhu tubuh ulet itu lebih stabil untuk nahan panas dia dan kelembapannya. Sebetulnya di pakan ulet itu yang agak riskan dan butuh modal itu awal dari kita mijah. Awal kita mijah itu kita butuh media. Medianya adalah pertama polar, bagi wilayah yang memang tersedia polar banyak yang menjual. Sementara kita di Depok, terutama di Bojongsari, untuk mencari polar itu susah. Karena ketersediaan warung-warung atau toko-toko itu jarang mereka menyediakan polar. Karena apa? Standarnya sudah pabrikan. Polar, gandum ya. Sementara yang saya cari di sini itu ternyata saya coba cari-cari konten YouTube, selain polar banyak media alternatif. Contohnya seperti dedak ya, bekatul. Jadi saya pikir lah ya sebatas sarana media sih bekatul saya cukup. Yang penting mereka mau bertelur di media tersebut. Nah sisanya agar mereka setelah bertelur dan telur-telur setelah jadi larva itu dia bisa makan, maka di situ saya lengkapi dengan konsentrat biasanya. Konsentrat bebek boleh yang halus tuh, karena kadar protein dia tinggi di atas 30% kalau nggak salah. Itu sangat dominan sekali untuk apa? Untuk proses pendewasaan dia dalam 1 bulan. Lepas dari itu baru kita kasih pakan ampas tahu sampai 2 bulan panen. Gitu. Simple perawatannya nggak repot. Berarti dari awal dia lahir sampai dia panen perlu waktu 2 bulan. Perlu waktu 2 bulan. Nah itu fase perawatan itu 2 bulan kita harus intent banget itu. Jangan sampai kita telat makan, ulet, karena resiko telat makan dia pasti akan ngebuang umpan. Sayang, proses pertumbuhannya terhambat. Yang harusnya 1 hari udah panen, ternyata kita harus mundur 1 hari. Karena umpan itu telah kita kasih, akhirnya dia ngebuang umpan, sayang. Gitu. Atau mungkin di saat mau panen kita kasih umpan, kita jejelin. Itu juga sayang. Kenapa? Ulet di saat kita ayak pasti dia muntah. Gitu. Juga sayang, dan resiko dia pasti stres. Pasti ada tingkat kematian, kasihan orang yang ngejual.
Oh, sangat bisa, kita terbuka banget. Jadi buat sistem ataupun konsep kemitraan ini bagi kawan-kawan yang ingin coba memulai usaha budidaya ternak ulet hongkong, Jerman dan kandang, kita terbuka lebar ya kan, kapanpun 24 jam selain saya udah tidur kan gitu. Monggo silakan mau sharing, mau bagi-bagi ilmu atau mau investasi di kami. Nah, nanti kita ikat dengan satu bentuk perjanjian. Masalah hal yang sifatnya simbiosis, insya Allah nanti kita terapkan gitu. Karena saya yakin di ulet ini, budidaya ulet, masih banyak peluang pasar sangat luas dan sangat terbuka untuk budidayakan, karena supply yang hampir sebagian kecil kita kurang. Sementara permintaan dunia kicau, hewan-hewan predator, peternakan-peternakan yang memang butuh daripada hongkong itu sangat banyak sekali. Dan usaha bisnis ini terbuka luas untuk kita coba mulai lagi. Karena kuotanya selalu kurang kebutuhannya, seperti itu. Prospeknya lumayan bagus dan insya Allah menjanjikan. Karena harganya pun stabil dibandingkan dengan jangkrik. Kawan-kawan atau rekan-rekan yang mau menjalin silaturahmi ke kita untuk membentuk satu kemitraan, plasma ataupun yang lain-lain, monggo silakan. Kita Ulet Gacor Farm, Depok, Bojongsari, tepatnya di Desa Curug ya. Ini sangat terbuka sekali dan silakan hubungi nomor kami. Untuk di nomor kita di bawah ini lewat WA boleh di ya di 0812 8351 7100 dengan Edi atau Prima Aji. Silakan langsung kontak ke saya. Harapan ke depan buat ulet ini sejauh dari impian dan cita-cita saya ingin saya akan membuat ulet hongkong itu kita jadikan sebagai komoditi ekspor. Jadi sifatnya nanti tidak hanya sebatas ulet hidup saja yang kita konsumsi untuk setiap lokasi-lokasi lokal yang terutama di domestik Indonesia doang. Hanya sebatas umpan burung, ya kan? Umpan hewan-hewan predator dan lain-lain, tapi ulet hongkong itu mungkin kita bisa jadikan tepung. Nanti tepung itu yang bisa dikonsumsi sebagai asupan suplemen khusus karena yang diambil adalah nutrisi protein tinggi. Karena dari Korea, Hong Kong, Singapura itu udah membutuhkan itu banyak. Sementara kita sendiri nggak punya bahan bakunya. Nah itu yang kita akan coba kondisikan buat ke depan. Kenapa tidak ulet hongkong bisa kita jadikan sebagai komoditi ekspor, terutama untuk bentuk tepung nanti kita arahkan ke sana, ya kan? Seperti itu. Cuman dalam hal seperti ini kan paling tidak kita harus over demand dulu, ya kan? Harus banyak dulu komoditi kita sehingga kita bisa mencukupi permintaan mereka nanti di saat ada permintaan, kan seperti itu. Tip untuk rekan-rekan kawan-kawan yang pengen coba usaha budidaya ulat ya, kita punya saran dari Ulet Gacor Depok Bojongsari Curug ini, tetap semangat untuk memulai segala sesuatu, kuatkan niat dan jangan lupa dalami ilmunya, baru mulai untuk usaha, gitu aja.